Untuk memulai podcast kali ini, kami berdua ingin mengucapkan turut berbelasungkawa kepada Andin yang meninggal dunia ya. Aku tuh kemarin Semoga dosa-dosanya nggak begitu nonton teh, cuman di Twitter tuh tiba-tiba ada kayak tahlilan gitu. Iya. bingung. Yang tahlil tuh Mas Al. Bener, Mas Al diundang siapa nih gitu kan, tahlilan kok nggak bawa berkat gitu ya. Ternyata yang ada di depannya itu adalah mayat Andin. Itu serius, gue saya nggak nonton. Itu serius deh kayaknya, soalnya fotonya tuh dari foto dari TV gitu teh. Di Twitter teh, wah Andinnya meninggal gitu. Aku tanya istri aku kan, ini Andin meninggal? Ya meninggal katanya gitu. Semoga arwahnya. Wah betul sekali, karena Andin sudah mengganggu banyak orang. Ya. Pasti banyak yang berduka cita. Iya betul sekali. Atau mungkin ini udah hari ke-7-nya juga harus datang. Biar dapat yasin, amplop, bener kayak gitu kan. Iya, dan dari situ aku kayak ada juga yang momen apa tuh pemeran utamanya meninggal tuh ada juga gitu ya. Tapi bentar, ini nggak tamat? Belum teh. Jadi pas sudah meninggal nggak tamat? Iya, orang apa tuh tukang bubur naik haji, tukang bubur udah naik haji, udah meninggal itu masih jalan. Jadi sebenarnya plot utamanya apa? Ih nggak tahu aku juga. Orang-orang pengen nonton keseharian pada karakternya aja kali. Nah balik lagi ke si Andin itu, aku kaget. Oh ini pemeran utamanya bisa mati tapi masih jalan terus aja. Aku pikir lagi flashback ke belakang. Si Mas Al sebagai cowok pemeran utamanya pernah meninggal juga tahu. Bukan meninggal. Apa tuh? Dia hilang, pulang-pulang gondrong. Iya, kurus lagi. Netflix dia. main film apa Gadis Kretek dia di situ. Oh iya. Jadi dia kayak gue cuti dulu guys, terus dimasukin tuh ke plot dia menghilang. Iya. Terus kalau nggak salah dia amnesia. Iya betul. Oh benar dia amnesia dengan rambut gondrongnya. Kamu siapa? Iya. Lupa sama Rena anaknya. Oh benar. Gue tahu. Tahu dari suami ya Ter ya. Gue ngintip dikit. Aku juga lihat yang itu, dia tuh kayak dari Kalimantan atau apa ceritanya, terus ditemukan gondrong dan kurus. Oh iya jadi kurus. Dan ditanya kan sama infotainment biasa, kok jadi kurus? Iya saya ngurusin badan demi totalitas di Ikatan Cinta. Kayak gitu. Mantep kan? Gak cuma di drakor doang yang harus dia totalitas untuk sebuah sinetron gitu. Mantap pokoknya. Tapi kenapa dia ke Netflix? Wah nggak tahu tak. Kita sama itu. Juga. Fansnya Mas Al. Hati-hati. Aku cinta Mas Al. Mas Aldebaran siapa sih namanya? Arya Saloka. Arya Saloka. Aku sih fansnya Arya yang satu lagi. Arya Wiguna gitu namanya teh yang subur. Nah, aku sih Arya itu. Ini menjadi kemana-mana. Nah, setelah kita mengucapkan belasungkawa ya soal ini belasungkawa udah 5 menit. Kenapa kita bahas sinetron? Padahal kita adalah konten drakor di sini karena kita pengen menceritakan adegan atau plot-plot yang ada di sinetron tapi ada juga di drakor. Dan menurut aku ini sebenarnya pasti ada gitu ya. Banyak. Mentang-mentang ini mah drakor buatan Korea, pasti beda, pasti bagus. Enggak. Jangan sedih ya, pasti ada persamaannya. Kayak yang TRI tuliskan, salah satu adegan yang biasanya sama antara drakor dan juga sinetron adalah adegan di rumah sakit. Kalau di rumah sakit di Indonesia pasti ada kepala dokternya. Cus, bagaimana dokter? Kami sudah berusaha terbaik. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi tidak bisa diselamatkan. Kayak gitu. Kalau di hospital playlist? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Alhamdulillah. Anak ibu, suami ibu selamat. Kan adem gitu kalau hospital playlist. Diceritain tadi proses operasinya seperti apa. Jadi tadi itu sekian lama di sini ada apa? Gue juga gak ngerti bahasanya teknis banget. Tapi gitu tuh yang wah gitu kan. Apalagi kalau misalnya kalau di hospital playlist itu lupa gue. Ya, Lee Jun itu dia kan ginjal. Dia dalam lah pokoknya dia dalam. Dia ginjal. Sokyong itu gini kalau dia Sokyong itu ibu-ibu hamil. Iya, bidan. Songhwa itu otak. Saraf. Terus kita kayak yang, wah ini apa nih? Browsing. Iya, browsing. Nah. Sangat mencerahkan. Bener. Kalau sinetron? Sinetronnya kayak tadi doang gitu. Gimana kalau pas ada adegan? Itu yang kemarin viral itu. Jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak. Apa yang harus dilakukan kalau di sinetron? Kalau di sinetron, itu dokternya belum berusaha semaksimal mungkin. Biar aku saja yang menyetrum. Siapa itu orang? Itu udah sama dokter teh ya, kuliah 7 tahun.
Belum lagi jadi apa itu? Asisten dulu, koas dulu. Intern dulu magang. Ini tiba-tiba aku aja yang melakukannya. Setrum mana? Colokeun. Terus aja. Indonesia. Terus hidup. Aduh, nggak ngerti tah. Nggak selesai nontonnya. Iya, nggak salah. Nggak tahu itu hidup apa. Iya, Malah iya, jadi iya. bagus. Tapi kalau hidup lagi itu wah keren banget sih. Gila, itu adalah keajaiban. Iya, benar-benar. Dia udah cocok berarti jadi langsung jadi dokter ya, Rindu Ayanti. Rindu aja. Iya, iya, aku juga inget banget ada di si Boy Stephen William. Stephen Williams. Kan di drakor kalau ada adegan UGD, wah ada yang Dari kecelakaan jauh, dari pakai- jauh kan udah ada yang datang naik ke Dengan sangat dramatis. ranjangnya tolong minggir harus segera dibawa, harus dioperasi. Si Stephen William juga gitu. Tapi sepi, ya ampun, flat banget. Cuma gini doang. Tolong, ini teman saya dok kecelakaan, tolong. Dia heboh sendiri. Iya, heboh sendiri. Padahal ototnya yang gede ya, tapi dia nggak bisa CPR. Hidup akhirnya. Aduh, aku lupa ya. Apa namanya selesai. Ya ampun. Benar-benar adegan medical di sinetron. Iya. Tapi aku harus mengakui ya, di Ikatan Cinta tuh pernah ada yang detail loh teh. Ikatan cinta. Oke. Pernah ada yang detail kayak ini suami ibu mengalami paru apa gitu di detail pernah ada teh. Oh, benar. Aku akui yang di Ikatan Cinta karena katanya kan penulisnya. Oh betul. Ya itu sepertinya penulisnya emang suka drama Korea Iya, dan iya, makanya iya. itu penggemar drakor waktu itu sejak awal Covid banyak yang hijrah ke situ termasuk aku juga di Iya, awal-awal. iya. Tapi masalahnya Mm-mm. ini kalau sinetron sama drakor itu Mm-mm. drakor itu tamat Iya. atau ada season atau ada part. Nah, ini dari awal Covid sampai sekarang udah Iya, iya. PSBB. Udah PPKP. Iya, PPKM, level 1 2 3. Vaksin 1 2 3 booster. Iya. Ini Ikatan Cinta udah terikat belum sih mereka? Kagak kelar-kelar gitu kan. Kocak banget. Sampai karakter utamanya cuti dulu ke Netflix. Dan sempet ya di Ikatan Cinta itu ada 2 cowok pemeran utama baru. Yang pertama Oka Antara masuk tuh. Ini untuk menggantikan Iya, itu Arya Soknya udah gak ada, Oka Antara masuk. Tapi sebagai dia tuh pemanis. jadi omnya Andin kalau Jadi nggak omnya salah. dan ada si anaknya itu pacaran sama si Lah eta sama si sekretarisnya yang cowok. Randy. Sama si Randy gitu. Tapi Oka Antara di situ dibikin mati teh. Oh, dia mati. Mati juga di situ. Oh. Sampai Tapi emang ada dia rada jahat kan? rada jahat. Sampai ada satu infotainment nanya ke Oka Antara, Mas Oka bagaimana perasaannya main di Ikatan Cinta? Oh ya saya dibuat meninggal di sinetron itu. Saya 7 kali main sinetron semuanya saya meninggal. Oh gitu. Oka Antara tuh tiap main sinetron dia meninggal. Gitu. Meninggal lebel kali. Meninggal lebel kali. Karakternya dia. Iya gitu. Astaga. Oh mati dia. Mati. Terus ada lagi cowok baru. Dia tuh si Bastian yang main di Tetangga Masa Gitu. Oh. Siapa teh namanya Iya, teh aslinya teh? Deva. Eta Deva Mahendra. Itu juga tadinya kayaknya mau jadi pemanis saat si Nggak Al ada gak ya, ada Aldebaran. gitu. Terus dia teh sengaja datang dari luar negeri, jos ke Indonesia. Namanya aja dipanggilnya Al juga. Oh gitu. Faisal atau apa gitu. Sal gitulah jadi Fai. Al lagi. Taunya si Mas Mati dia? Alnya, nah si Alnya teh hidup lagi kan, ketemu lagi teh ya. Terus pas si Alnya ada, si Salnya juga ada, si Salnya dibalikin lagi. Kemana? Teuing kemana? Ke surga gitu. Kena mental. Surga kok bawa surga? Nggak tahu lah pokoknya. Tiba-tiba dia nggak ada lagi karena si Alnya udah balik lagi. Ya mungkin karena kagak tamat-tamat akhirnya tuh Iya. plotnya kayak plot twist. Jadinya kalau misalkan sekarang Andin meninggal, Jangan-jangan jangan dia akan sedih. bangkit. Iya, dia akan Bangkit bangkit. atau mungkin Tapi gini, kalau bangkit justru lebih aneh kalau misalkan dia bangkit lagi sebagai Andin karena kalau Mas Al tuh kemarin nggak meninggal. Oke, dia hilang. Jadi dia hilang, tidak 100% meninggal gitu kan. atau ganti muka. Kita tahu aku juga ya. Enggak, itu dulu ada. Kalau si Al kan hilang gitu, makanya kalau kembali lagi teh make sense gitu. Ini mah mayatnya teh ada. Kalau si Andin mah gitu. Nonton lagi. Pasti kelihatan dong sama Al kan, oh ini mayatnya Andin gitu kan. Jadi kemungkinan Andinnya dia mati. tidak kembali lagi teh. Kenapa sih dia mati? Aduh nggak tahu ya. Lu justru yang nggak tahu. Makanya dia mati aja.
Gue juga nonton nggak di tahu. lambe-lambe itu, nggak Iya. nonton si Cuk ngeliat Cuk. Iya, gitu. iya. Tapi kan kita tuh kebayang gitu, oh ini mati, tapi yang dulu juga hilang ada lagi, tapi yang ini mah mati kelihatan mayatnya. Kalau jadi kita nyari kemungkinannya, dia kira-kira akan kembali seperti apa ya? Lewat plot apa ya dia Kan kembali? gue jadi mikirin. Iya, Gue betul. jadi mikirin. Paling tiba-tiba kan ada Andin yang lain atau mukanya sama. Tapi karakternya beda, yang tomboy. Weh. Hah, kamu Andin ya? Hah, saya bukan Andin, tapi muka kamu sama. Ternyata Andin tuh punya kembaran yang lain. Itu suka ada teh yang kayak gitu teh. Ya udah terserah lo aja. Ya, anak jalanan tuh gitu. Oh, gitu. Si boynya tuh meninggal. Tiba-tiba ada lagi motor, masih pakai helm kan, helm full face. Berantem. Berantemnya seperti boy, cenah. Pas dibuka, emang boy, tapi aku bukan boy. Wah. Ini di drama Korea ada kayak gini kan? Nah itu makanya ada kayak Gue gak bisa mikir. Ini baru 1 poin dan Ya ada 4 poin. Ini udah 10 menit ya. Lanjut. Oke, poin yang berikutnya yang biasanya ada di drakor dan juga ada di sinetron adalah product placement yang menyebalkan. Kalau kata Teh. Nah, ya jujur aja nih disclaimer dulu. Gue tuh udah lama gak nonton sinetron. Baru mulai nonton sinetron lagi gara-gara COVID dan nontonnya Ikatan Cinta. Iya, Dan shock banget sama product placement atau iklan yang emang itu iklannya tuh ya udah Iya, iklan iklan. dan diselip-selipin ke sinetron Iya, gitu. iya. Dan kadang-kadang gak masuk gitu sebenarnya gak masuk. Kan kalau misalnya Gak masuk. biasa nonton drama Korea kan itu yang halus Iya, banget bener, dan bener. kayak paling cuman kayak diselipin. Terus ada tuh karakter itu yang favorit gue si Jiho itu, dia tuh kan penulis skrip yang kerjaannya masukin product placement di dalam adegan dan itu dia tuh berusaha supaya Se-smooth mungkin. gitu, makanya gue shock banget ini kenapa kayak gini. Kalau di drama Korea tuh yang aku ingat di Vincenzo Kopiko. Ya. Oh kamu ngantuk nih, coba ini senang. Iya ya, jadi seger lagi. Dan itu pun Cina itu gitu. udah banyak diprotes itu karena Iya, terlalu hard segitu selling teh hard katanya, selling. hard selling gitu. Terus juga ada yang aduh aku lupa yang Kim Sejong dia pakai Scarlett, diliatin, dielus-elus terus dicium. Harum sekali, kayak gitu. Iklan. Tapi sebenarnya yang halus itu kalau mereka janjian di kafe sih. Mereka janjian di kafe dan itu kafenya tuh Kelihatan. product placement tapi Iya. ya udah itu natural gitu. Terus ada juga tuh kayak Goblin ya kalau nggak salah. Si pacarnya Grim Reaper itu Iya. dia tuh pemilik toko ayam goreng. Itu product placement kan Oh. sebenarnya. Tapi ya udah dia pemilik toko ayam gitu. Itu kan halus gitu. Benar. Dan Terus di ada lagi yang kemarin aku tonton di Crash Course in Romance, Doni. oh nyuci. Iya, nyuci. Tiba-tiba nyuci dia. Iya kan? Tiba-tiba Ada nyuci. Doni, tapi kita ngelihatnya it's okay. Ya udah masih natural Ya itu udah. dia emang nyuci gitu. Kita tahu iklan, oke, nggak apa-apa, tidak mengganggu cerita. Ikhlas. Nah, beda di Tapi- sinetron. Kalau di sinetron ada nih di Ikatan Cinta. Disebutin semuanya. Aku sampai apal orang yang selalu ngiklan, namanya Feli. Si sekretaris. Sekretaris itu. Randy. Jadi tiba-tiba kan Terry jadi Feli ya. Set. Aku Mau datang nih. mereka adegan. Ces, Fel, kok lu bete gitu sih? Kalau lu bete, nih makan kue Dilan. Gue dia sangat bermanfaat. Kan dia bete ya. Dia makanya gini. Kelihatan deh gitu. Terus kan dia tuh lagi bete ya, makan itu terus jadi nggak bete. Tahu-tahu dia tuh jadi tahu slogan dari kue Dilan ini gitu nggak? Mereka berdua ngata-ngatain dengan slogan yang sama barengan gitu. Ya itu mah ketahuan banget aja. Ya Allah. Terus juga ada beng-beng tuh gak? Beng-beng. Jadi itu beng-bengnya tuh diseduh gitu. Hah? Beng-beng diseduh? Iya, beng-beng sekarang tuh diseduh. Begini caranya nyeduhnya. Kenapa harus dikasih tutorial gitu? Ya gue tahu nyeduh, masukin itu, terus kasih air panas udah. Ya mah tutorial lagi. Gimana rasanya? Wah, mood aku naik, cina gitu. Ya ampun. Aduh. Tadi komplain. Nggak tahu teh. Tapi kan bener emang kayak gitu. Tapi kalau di sesi ini kita menerima. Iya. Kita menerima. So kalau ada product placement yang mau kayak gitu aku bikinin halus lah. mainnya. Iya, kita bikinin. Nggak akan norak. Aduh, ya ampun. Terus kalau di di sinetron itu transisi teh. Transisi misalnya siang di rumah Andin. Diliatin rumah Andin dari jauh nih, kayak establis. Tapi di sebelah rumahnya ada apa tuh namanya ya? Oh ada baliho gede. Pop mie misalnya.
jedug gitu. Dari langit jatuh dar pop mie gitu. Wah, Naon? gila. Aku juga kaget. Oh, pas lagi di jalan tiba-tiba ada papan. Iya gitu. Iklan. Waduh, itu Keren. aduh. Pokoknya Lanjutkan. dimanapun bisa ditaruh iklan. Di sini bisa juga. Iya bisa. Aduh, aku nggak ngerti lagi ya. Product placement. Iya, itu juga suka ada di drakor. Yang berikutnya lagi ada adegan perselingkuhan istri yang tersakiti. Ya, ini tema di drakor yang sebenarnya banyak banget yang suka dengan tema perselingkuhan. Ada yang pro, ada yang kontra, tapi tetap biasanya rating mah tinggi. Betul. Gitu ya. Dan ternyata di Indonesia di sinetron adegan seperti itu pun banyak gitu dan disukai juga. Yang aku tonton tuh filmnya itu Revalina S. Temat. Bukan aku tonton, ibuku tonton dan aku terpaksa ikutan nonton. Terpaksa. Itu juga ceritanya suami istri punya 2 anak, suaminya selingkuh. Nah, selingkuh sama ceweknya tuh udah punya suami. Jadi dua-duanya selingkuh. Si suami istri yang itu teh punya anak juga. Nah, si suami yang itu punya perusahaan, pegawainya teh si istri yang ini. Oh, jadi dia bosnya, dia pegawainya. Gitu. Oh, jadi ketika si cewek ini curiga dengan suaminya yang berselingkuh itu, si suaminya curiga si istrinya dia berselingkuh dengan bosnya. Yang mana bosnya itu adalah suami dari selingkuhannya. Coba tolong digambarkan chartnya. Aduh. Selingkuh aja ribet. Memang terbaik sih. Ya. Terus ada adegan gini teh kalau yang di sinetron itu mah si cowoknya teh menyimpan nama selingkuhannya dengan nama permen karet. Guys. Hah, siapa itu yang nelpon permen karet? Cenah kata kata istrinya tuh gitu. Biar Kecurigaan imut itu. Terus di saat kita yang merasa ini tuh yang brengsek suaminya. Jadi yang harus marah-marah itu adalah istrinya ke suaminya. Tapi suaminya teh selalu marah pada istrinya yang hanya hubungan profesional dengan bosnya. Lebih marah nih si cowoknya. Wah, Udah selingkuh dia marah. iya. Nggak tahu diri. Iya itu makanya. Iya, itulah perbedaannya ya. Kalau di drama Korea mah kadang-kadang kita ada yang setuju, ya udah lo mah selingkuh aja, suami lo nggak gimana gitu. Ada selingkuhan yang bikin baper, ada juga yang bikin Nah emosi. itu benar sekali. Dan yang berikutnya lagi poin yang suka ada di drakor dan juga ada di sinetron adalah adegan voice over atau monolog. Ini gimana teh? Maksudnya? Adegan voice over, kalau di drama Korea itu kayak misalnya kemarin terakhir The Glory ya. Jadi dia tuh menarasikan dalam bentuk surat tuh siapa namanya Dong Eun. Dia dalam bentuk surat terus dia menarasikan kepada Yeonjin yang aku sayangi. Iya. Jadi tuh yang narasinya tuh kayak bikin merinding dan dia kan pakai voice over dong. Terus dia kayak bermonolog seakan-akan menceritakan isi hatinya dan bikin kita kayak wah gila jelek banget kayak dari sudut pandang dia yang tersakiti. Iya. Voice over di sinetron. Wah aku tahu nih. Itu cuma diliatin mimiknya. Adi tolong peragakan mimiknya. Terus gue yang Ini yang di Indosiar bukan sih? Yang awal-awal ibu-ibu tersakiti kan. iya. Jadi dia tuh pakai ini dulu Pasti hoodie dia dulu. gitu. Nah, gitu. Kalau yang apa itu namanya FTV Indosiar yang istri tersakiti mah dia tuh pakai hitam-hitam dulu pakai hoodie. oh gitu. Ada ini dulu geluduk. Dadah. Ya kan gitu. Drama Terus, biar dramatis. aku adalah seorang istri Yang tersakiti. yang tersakiti di mana suamiku aku curiga dia berselingkuh cenah. Terus dia gini, cuma diliatin mimiknya doang ya. Terus dia cuma Kayaknya dia punya niat buruk kepadaku gitu-gitu. Ih, dia tahu aja kalau naon gitu yang kayak ih nggak penting gitu. Iya. Tapi kayak nggak ada esensinya sebenarnya. Cuman kayak dia ngomong sendiri dalam hati tapi ya udah nggak penting gitu kalau menurut gue. Itu Suka ada di Ikatan Cinta juga si Papa Suryanya. Jadi dia tuh kayaknya lagi di mobil Terus dia ngomong sendiri. sama istrinya. Si Papa Surya tuh mau ngasih tahu, tapi aduh jangan dikasih tahu deh. Istriku kan lagi kena kanker kayak gitu ya. Oh kanker? Kalau nggak salah mah kena kanker. Nanti dia semakin kepikiran dan memperparah keadaannya. Kayaknya adegan dia mikir gitu teh harusnya panjang karena dialognya juga panjang. Tapi Ini mah keburu kayaknya nyampe. mikirnya teh sebentar. Tapi dialognya panjang, jadi di slow mo atau nggak? Oh gitu jadi Tapi sambil mikir, aku jangan ngomong deh ke istriku. Gitu. terus kayak nggak penting. Iya Terus benar. malah jadinya cringe kan kita ngeliat. Tapi ya maaf lah kalau ada yang suka maaf. Nah, terus juga kan kalau yang si Dong Eun ya monolog. Kan dia ngomong dengan kata-kata yang diksinya bagus gitu. Pemilihan kosakatanya tuh kayak bikin kita jelek Nah. yang begitu tepat menggambarkan
kayak sakit hatinya dia, sampai-sampai ketika dia balas dendam tuh kita kayak yang ayo balas dendam gitu kan. Dan ketika dia monolog, video yang ditampilkan tuh sesuai gitu. Jadi kayak iya betul. Ada yang sinematik juga gitu Aku benci musim panas karena lukanya gatel. Iya. Aduh, kita kan jadi kayak ngebayangin, wih kesian banget bekas lukanya gitu. kan, yang udah bertahun-tahun. Bener. Kayak yang kayak apa sih, menambah kekuatan, maksudnya perasaan kita jadi semakin kuat sama karakter itu gitu. Nah, kalau yang di Indosiar mah jadi cewek pakai hoodie gitu. Aku Aku adalah apa tuh namanya, seorang istri yang tersakiti dan aku curiga suamiku berselingkuh dengan wanita lain. Aku hanya penjual lotek, misalnya kayak gitu. Ternyata selingkuhannya adalah seorang fashionista, kayak gitu. Tapi yang ditunjukin tuh pas dia lagi sedih gelap di antara kegelapan itu doang. Jadi, kayaknya nggak apa-apa deh suami lu selingkuh, lu sih jual lotek doang gitu. Terus yang bikin sebel dalam perselingkuhan itu, istrinya, maksudnya tuh kayak semua tindakan yang dilakukan oleh istrinya tuh kayak benar kayak bego gitu lah, bego gitu. Jadi yaudah. Terus kalau ada istri yang tersakiti itu suaminya selingkuh kan, mertuanya atau orang tua atau ibu dari si suaminya teh selalu mendukung kalau dia harus perselingkuhan. Kamu pokoknya harus ceraikan dulu istrimu, soalnya dia tuh nggak berguna, kayak gitu. Kayak gitu. Karena dia nggak bisa punya anak. Terus kamu harus, plot nanti ketahuan, akhirnya diceraikan. Wow, terus sedih kan si istrinya yang dicerai. Tapi dia punya anak. Ibu jangan menyerah. Aku bakal bantuin ibu jualan empek-empek misalnya kayak gitu ya. Terus ada adegannya, bu empek-empek bu, beli bu. Tiba-tiba dia ketemu orang kaya kan yang beli. Rasanya enak nak. Ibu borong ya ini semuanya. Gimana kamu jualan ini? Aku bikin di rumah. Tolong bikinkan setiap hari 10.000 bungkus misalnya gitu ya. Kamu kerja di rumah saya? Iya, habis itu wah jadi kaya kan gara-gara itu diborong, gitu, sampai diumrohin. Pengusaha maksudnya from this to this, gitu. Twitter tanya. Sementara mantan suaminya yang udah dapet istri, bukan teh, tiba-tiba ketahuan si ceweknya teh fashionista tapi pinjol. Wah, dari situ. Pinjol ilegal. Jadi kamu selama ini kamu bukan kaya tapi uang pinjaman. Iya mas, aku menyesal. Gitu. Diteror sama si debt collector. Sampai akhirnya kekayaan dari si suaminya disita semua dan dia jadi gembel. Pas dia jadi gembel, lagi mulung, ketemu sama mantan istrinya. Lagi jualan pempek. Dia udah jadi bos pempek. Soalnya, mas, kamu lagi apa? Nih cobain pempek aku, cina. Tolong kasih reviewnya. Aku minta maaf. Gitu kan. Aku ingin rujuk. Iya gitu. Terus anaknya, ayah, anakku. Gitu. Dan mereka akhirnya hidup bahagia bersamanya. Dan suaminya bertaubat. Kayak gitu. Sesuatu yang tidak ada sih itu sebenarnya di drakor. Tapi itu adalah kalau perselingkuhannya ada. Aku itu tapi berdasarkan kisah nyata. Cuma diganti empe-empenya. Aku itu cuma ganti gitu aja. Pokoknya tapi plot itu biasanya selalu ada di sinetron Indonesia. Di drakornya mah perselingkuhannya aja gitu ya. Dan itulah dia hal-hal yang biasanya ada di drakor, tapi ada juga di sinetron Indonesia. Menurut kalian kenapa sih? Padahal intinya sama, tapi eksekusinya bisa beda. Itu tuh menurut kalian kenapa? Boleh tulisin di kolom komentar di bawah. Kita berjumpa lagi di konten podcast K-drama lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Saya Adi Fahmi dan juga Terry pamit. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo. Eri.